Melanjutkan video sebelumnya, Ningtian diajak untuk ikut bersama Qin Feng. Bagaimana kalau kau mengikutiku kembali ke area terlarang di istana dan mari kita ngobrol. Lalu Qin Haoran ikut berkata, bocah, paman ketigaku adalah Kaisar Agung, jika kau jatuh ke tangannya, kau tidak akan bisa lari lagi. Tiba-tiba Qin Feng sedikit meningkatkan kekuatannya, terlihat Ningtian pun langsung waspada. Diam, teman kecil ini adalah tamu di kerajaan ilahi tertinggi. Dan kita harus memperlakukannya dengan sopan. Ningtian menjawab perkataan dari Qin Feng. Jika aku kembali bersamamu, hidupku akan terancam. Panel sistem pun memberitahukan, ding, kartu pengalaman Kaisar Agung telah berakhir. Ningtian menjadi panik, mendapati situasi yang memojokkannya. Sial, kesabaran Qin Feng mulai menipis, dia mulai meningkatkan tekanannya. Yang lebih besar dari sebelumnya, terlihat sosok spiritualnya menatap tajam kepada Ningtian. Jangan melawan teman kecil. Menahan tekanan intimidasi Qin Feng, Ningtian sedikit mundur untuk menjaga jarak. Lanjut Ningtian bergumam di dalam hatinya. Sial, kenapa harus berakhir saat ini? Ningtian dalam keadaan terdesak oleh Qin Feng, tiba-tiba ada pancaran aura dari atas langit, yang membentur lantai di tengah-tengah, antara mereka berdua. Belum diperlihatkan sosok tersebut, namun terdengar jelas perkataan Qin Feng kepada sosok misterius itu. Aku ingin tahu, Kaisar Agung mana yang mengambil tindakan? Bisakah Anda datang menemuiku? Qin Haoran yang berada di sana pun sangat terkejut, melihat tekanan aura Kaisar Agung selain dari Qin Feng. Kaisar Agung lainnya ada di sini. Bahkan orang yang mengejar Ningtian sampai panik, dan berkeringat dingin. Kaisar Agung tahap puncak datang. Apa yang terjadi di sini? Tidak lama kemudian, sosok misterius yang membantu Ningtian, adalah Master Yaoqi. Dan kehadiran Master Yaoqi di sana, membuat Qin Feng menatap tajam. Tanah suci Yaoqi. Lalu Ningtian bertanya kepada Master Yaoqi, kenapa kamu ada di sini? Aku pikir kamu sudah kembali. Karena kamu belum kembali, dan aku juga tidak akan kembali. Keakraban Ningtian dengan Master Yaoqi, membuat Qin Feng bergumam di dalam hatinya. Master Yaoqi adalah seorang Kaisar Agung tahap puncak, dan kekuatannya tidak kalah dengan penguasa kerajaan ilahi tertinggi. Apa latar belakang anak ini? Dia memiliki dukungan besar. Lanjut Qin Feng memberi hormat kepada Master Yaoqi. Saya telah bertemu dengan Master Yaoqi, tapi saya ingin tahu, apakah teman kecil ini kenalan Anda? Master Yaoqi langsung menatap tajam ke arah Qin Feng. Apa hubungannya denganmu? Tidak, junior ini tidak berani menyinggung Master Yaoqi. Saya hanya takut menimbulkan kesalahpahaman. Terkadang, terlalu penasaran bukanlah hal yang baik. Yang perlu kamu ketahui adalah, bahwa aku membantumu dan kerajaan ilahi tertinggi. Qin Feng sedikit kebingungan dengan perkataan Master Yaoqi. Membantu kami. Lalu Master Yaoqi langsung merangkul kepala Ningtian, sampai wajahnya kepentok dengan boba gemoynya. Terlihat Ningtian sangat keheranan dengan perlakuan Master Yaoqi. Lanjut Master Yaoqi menjelaskan, jika kalian menyakitinya, bahkan penguasa kerajaan ilahi tertinggimu pun, mungkin tidak akan dapat melindungimu. Dan Ningtian bergumam di dalam hatinya, hei, jangan ambil kesempatan ini. Tapi di hati kecilnya ia sangat betah bersandar di sana. Wanginya, di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba terdengar seseorang yang berkata kepada Master Yaoqi. Terlihat tekanannya pun sangat kuat, sampai Master Yaoqi harus melapisi tubuhnya dan Ningtian juga dengan auranya. Master Yaoqi, mengapa kamu menindas junior ini? Lalu Ningtian dan Master Yaoqi langsung menatap tajam, ke arah sumber suara tersebut. Dan semua orang yang mengejar Ningtian sebelumnya, sangat kegirangan dengan adanya sosok tersebut. Raja di sini, ini adalah suara raja. Terlihat sosok raja dari kerajaan ilahi tertinggi, menatap tajam ke arah Master Yaoqi dan Ningtian. Raja ada di sini, Master Yaoqi harus menahan diri sedikit. Master Yaoqi tidak merasa takut, dia menyambutnya dengan sopan. Penguasa kerajaan ilahi tertinggi kamu datang. Lanjut sang raja berkata, aku sudah mengetahui situasi ini, Master Yaoqi, dan aku ingat, bahwa tidak ada murid laki-laki di tanah suci Yaoqimu bukan? Masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Lalu, Master Yaoqi menanggapi perkataan raja dengan santai. Meskipun dia bukan murid Yaoqi, hari ini aku harus melindunginya. Pembelaan dari Master Yaoqi terhadap Ningtian, menjadi perbincangan di semua orang yang ada di sana.
Master Yaochi yang merupakan Kaisar Agung tahap puncak, kenapa mau melindungi dia? Dari mana asal orang ini? Kakak senior, pria jelek ini sepertinya tidak biasa. Terlihat Yueling sedikit penasaran dengan sosok Ningtian. Ning Xuai, siapa sebenarnya dia? Lanjut ke situasi Ningtian dan yang lainnya. Suasana semakin tegang, terlihat sang raja sedikit mengancam. Master Yaochi, apakah kau begitu provokatif? Apakah kau ingin memulai perang dengan kerajaan ilahi tertinggiku? Tidak sedikit pun bagi Master Yaochi merasa terancam. Ara, aku ingat kerajaanmu sedang dalam masalah bukan? Atau, apakah menurutmu kerajaan ilahi dapat menyinggung dua kaisar agung? Mendengar perkataan Master Yaochi, sang raja pun menatap tajam ke arahnya. Apa maksudmu? Lanjut Master Yaochi menjelaskan, kepada raja ilahi tertinggi. Di belakangnya ada seorang permaisuri, dan dia sangat protektif terhadapnya. Tiba-tiba sang raja sedikit terkejut, dengan sosok yang ada di dalam pemikirannya. Permaisuri, apa mungkin itu dia? Lalu Master Yaochi berkata kepada Ningtian, Patriark, bisakah kamu melepas topeng itu? Padahal aku ingin datang dengan aman dan tenang. Sayangnya kenyataan tidak mengizinkannya. Lalu, mau tidak mau Ningtian pun melepaskan topengnya, yang menyembunyikan identitas dia yang sebenarnya. Setelah melihat sosok asli Ningtian, semua orang langsung sangat terkejut, apalagi para kaum Hawa, sudah tidak usah dijelaskan lagi. Sial, sebenarnya anak ini sangat tampan. Memang benar orang tampan itu seperti batu giok. Dan tuan muda ini tidak ada bandingannya di dunia. Siapa dia? Aku harus menikah dengannya. Coba kalau Mamang yang seperti Ningtian. Lanjut ke ceritanya. Itu dia. Dia adalah patriark legendaris dari Sekte Iblis. Apa? Tidak ada satupun, dari semua orang yang melihat sosok Ningtian, tidak ada yang mengenalinya. Bahkan Yueling dan Yukin sangat terkejut, wajahnya pun langsung menjadi merah merona. Dia sebenarnya adalah patriark legendaris. Ningtian, kakak senior, apakah dia sang patriark legendaris? Sangat tampan. Lalu panel sistem pun muncul dan memberitahukan. Anda mengejutkan para pangeran dan putri. Anda mengejutkan para kultivator di kota. Hadiah yang diperoleh adalah mengajar dan memecahkan keraguan. Saat kemampuan mengajar Anda meningkat, Anda akan menjadi guru kekaisaran berikutnya. Ningtian bercucuran keringat di wajahnya. Bukankah aku sangat tampan? Kenapa mereka begitu bersemangat? Lalu sang raja bergumam di dalam hatinya, sambil memperhatikan Ningtian. Beberapa waktu lalu, Jianren dari Jianmen melukai Ningtian, dan sektenya langsung hancur. Satu sekte iblis surgawi saja, sudah cukup sulit untuk dihadapi, ditambah tanah suci Yaochi, sekarang kerajaan ilahi tertinggi sedang mengalami permasalahan internal dan eksternal, aku tidak boleh menimbulkan masalah lagi. Lanjut sang raja berkata, lupakan saja, karena patriark ada di sini, semua kesempatan di alam rahasia tertinggi itu, dianggap sebagai hadiah pertemuan untuk leluhur. Dan aku tidak akan menangkapmu. Lalu Ningtian menunduk dan menatap tajam. Dan Master Yaochi pun berbisik kepadanya. Patriark, sekarang kamu telah mempelajarinya, kembalikan saja kepada mereka. Ningtian berpikir sejenak. Melihat sikapnya, jika aku tidak mengembalikannya, mungkin dia akan menjadi gila. Lalu Ningtian pun mengeluarkan buku teknik, yang diberikan oleh leluhur tertinggi sebelumnya. Oke, aku akan mengembalikannya padamu. Terima kasih Patriark Ningtian. Sang raja pun menerima buku teknik tersebut. Lalu dia memeriksa buku itu dengan sangat teliti, dari setiap lembar ke lembar lainnya. Tiba-tiba raja ini sangat terkejut, setelah selesai melihat semua halaman buku teknik telapak Hunyuan. Sang raja sangat marah dan melemparkan buku tersebut. Ningtian, apa kau bercanda? Buku ini kosong. Ningtian pun kebingungan, bagaimana cara untuk menjelaskannya, karena dia dapat mempelajari teknik telapak tangan Hunyuan itu, berkat bantuan dari sistem. Lalu Ningtian berkata kepada penguasa kerajaan tertinggi, Raja, apakah menurutmu aku memiliki kemampuan, untuk mempermainkan barang-barang yang ditinggalkan oleh leluhur? Tapi semua orang tahu, bahwa kau sudah mempelajari telapak tangan Hunyuan tertinggi. Bagaimana kau menjelaskan buku surgawi kosong ini? Ningtian mencoba menjelaskan kepada sang raja, biar tidak ada kesalahpahaman. Itu memang sudah seperti ini, ketika aku mendapatkannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Sang raja mengerutkan keningnya. Bertaruh.
Ningtian melanjutkan perkataannya. Benar, dalam 3 hari, seorang murid kerajaan ilahi tertinggimu akan dapat mengetahui beberapa metode telapak tangan Hunyuan tertinggi. Dan juga, aku akan mengembalikan semua harta yang aku peroleh di dalam rahasia tertinggi. Sang raja semakin serius, dia menatap tajam ke arah Ningtian. Apakah ini benar? Tentu saja, tetapi jika seorang murid dari kerajaan tertinggimu tidak dapat memahaminya dalam waktu 3 hari, kalau begitu izinkan aku mengajar salah satu dari mereka. Mendengar perkataan Ningtian, sang raja sedikit tertarik dengan idenya. Kau benar bersedia mengajari kami? Tentu saja itu tidak gratis. Lanjut Ningtian memberikan tarif untuk pembelajarannya selama 3 hari. Aku ingin 10 miliar koin spiritual dan 3.000 batu kristal. Dan itu dapat digunakan sebagai bayaran. Mendengar harga yang harus disediakan begitu tidak masuk akal, membuat semua orang menjadi marah. Buset, 10 miliar, bajigur, apa kau ingin merampok? Lanjut sang raja menghampiri Ningtian. Kami sedang dalam masalah, dan pembendaharaan tidak dapat digunakan sesuka hati. Ningtian berpikir sejenak. Sedang dalam masalah ya? Kalau begitu, bagaimana kalau 5 miliar koin spiritual, dan 5.000 batu kristal saja? Terlihat Ningtian seperti rubah licik, yang gila materi dan sumber daya. Bagaimana? Aku sangat tuluskan. Lalu sang raja dan yang lainnya memasang wajah suram. Seperti yang diharapkan, dari patriark legendaris Sekte Iblis, yang baru-baru ini menjadi terkenal. Sang raja pun tersenyum, dan dia menerima negosiasi dari Ningtian. Baiklah, aku kan menerima taruhan ini. Setelah urusannya sudah selesai, sang raja pun sepakat dengan yang diajukan Ningtian, mereka berdua pun hendak meninggalkan area tersebut. Nah, setelah 3 hari, kita akan menunggu dan melihat, aku harap raja tidak akan menyesalinya. Setelah Ningtian meninggalkan area tersebut, Qin Haoran menyampaikan pendapatnya kepada sang raja. Ayah, anak ini sangat licik, bukankah dia menggali lubang untuk kita? Tidak masalah, aku tidak percaya bahwa di kerajaan sebesar ini, tidak ada satupun murid yang dapat menguasai teknik kelas surgawi dalam waktu 3 hari. Pindah ke lokasi Ningtian dan Master Yaoqi, yang mendarat di sebuah jalan di tengah kota kerajaan tertinggi. Lalu Master Yaoqi berkata kepada Ningtian, jika beberapa dari mereka benar-benar bisa mengerti, apakah kamu benar-benar akan mengembalikan semua hartanya? Ningtian sudah memikirkan rencana ini dengan sangat matang, karena telapak tangan Hunyuan tertinggi adalah buku surgawi kosong. Tidak ada kata yang dapat memandunya untuk pelatihan. Jika ingin memahaminya, aku dapat mengandalkan satu kata untuk mewujudkannya. Mendapatkan pencerahan dalam waktu 3 hari, sama sulitnya dengan naik ke atas surga. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Yueling dan Yukin menghampiri Ningtian. Rekan Tao Ningsuai, tidak sekarang waktunya aku memanggilmu Patriark Ningtian. Melihat ada 2 gadis yang mendekati Ningtian, Master Yaoqi berbisik kepadanya. Patriark, saat kamu menjauh dari Luo Wuking, kamu jatuh cinta dengan beberapa gadis kecil. Melihat kedekatan Ningtian dan Master Yaoqi, membuat Yueling sedikit terkejut. Dan Ningtian yang digoda oleh Master Yaoqi sedikit kesal. Wanita nakal, jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Master Yaoqi pun tersenyum melihat Ningtian yang ngomel-ngomel. Ayo coba aku lihat, bagaimana kamu memberiku pelajaran. Ningtian salah orang, jika ingin menghukum Master Yaoqi, dia malah keenakan. Aku pria baik, pergilah. Master Yaoqi pun pergi duluan meninggalkan Ningtian. Pria baik, cepat selesaikan pekerjaanmu, aku akan menunggumu di penginapan. Di luar dugaan, hubungan antara Patriark dan Master Yaoqi begitu erat. Tidak, wanita itu hanya senang mengolok-olokku sepanjang hari. Aku tidak menyangka, kejelekanmu ternyata hanyalah penyamaran, kau cukup tampan. Apa, kau pasti jatuh cinta dengan wajahku kan? Kalau begitu, kau harus selalu bersikap rendah hati. Aku hanya terbiasa dengan kejelekanmu, tapi aku belum terbiasa dengan ketampananmu. Lanjut ke pokok utama, maksud dan tujuan Yueling dan Yukin menghampiri Ningtian. Terlihat Yueling mengeluarkan sebuah kotak kayu. Ini yang aku janjikan padamu, buah hati guntur, tapi Patriark harus berhati-hati. Buah hati guntur memiliki kekuatan guntur petir yang kuat. Jadi, kotak yang terbuat dari kayu kuno yang terisolasi, harus digunakan agar tidak melukai orang. Ningtian mengambil kotak tersebut dan berkata kepada Yueling,
Tidak masalah. Lalu Ningtian langsung membuka peti tersebut, dan buah hati guntur pun melayang di udara. Ningtian sangat terkejut, dengan pancaran kekuatan yang berada di buah hati guntur. Lalu Ningtian pun tersenyum, karena bahan untuk ramuan sudah berhasil ia dapatkan, dan hanya tersisa satu bahan lagi. Lanjut Ningtian mengeluarkan naga guntur kesengsaraan, yang ada di dalam tubuhnya. Tidak berlama-lama lagi, naga tersebut langsung melahap buah hati guntur, yang menjadi bahan paling pokok untuk memperkuat energinya. Yueling dan Yukin sangat terkagum, melihat sosok naga yang muncul di telapak tangan Ningtian. Patriark, apa hewan kecil yang lucu ini? Bukan apa-apa, ini hanya Senlei Yundao. Yukin makin terkejut, mendengar perkataan Ningtian. Astaga, kau mengatakannya dengan enteng. Ningtian memasukkan kembali naga gunturnya, lalu ia berkata di dalam hatinya. Buah hati guntur sudah dapat, sekarang tinggal satu bahan ramuan lagi. Ningtian pun tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Yueling yang sudah menepati janjinya. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Lalu Yueling menahan dulu Ningtian. Tunggu, dengan raut wajah yang sangat senang, Yueling bertanya dengan penasaran kepada Ningtian. Jadi pada saat itu, Patriark, kamu menginjak tangga ke-9 Fengli bukan? Ningtian pun menanggapi perkataannya dengan tersenyum. Entahlah, apakah aku menginjaknya atau tidak. Patriark, saat kamu pergi ke domain langit, ingatlah untuk menemui kami di Sekte Piao Miao. Aku akan mengajakmu makan, segala macam makanan lezat dari pegunungan dan laut. Sebelum Ningtian benar-benar meninggalkan mereka, dia menoleh sesaat dan berkata, iya, jika ada kesempatan untuk kita bertemu lagi. Singkat cerita, terlihat sebuah papan penginapan. Dan di sana tempat Master Yaochi menunggu Ningtian. Lalu, Ningtian membuka salah satu pintu kamar di sana. Ketika dia melihat suasana di dalamnya, tiba-tiba Ningtian sangat terkejut. Terlihat Master Yaochi sedang tiduran, dan menggoda Ningtian, dengan kata-kata yang membuat pikiran pendengar traveling. Patriark, apakah kamu ingin memainkan sesuatu yang berbeda? Master Yaochi menggunakan aura pemikatnya, untuk merayu Ningtian. Terlihat Ningtian mulai dikendalikan oleh Master Yaochi, tatapannya pun menjadi kosong. Lalu Ningtian menghampiri Master Yaochi dengan patuh. Katakan padaku, mengapa kamu ingin memeras kerajaan ilahi tertinggi? Ningtian yang dalam kendali Master Yaochi, berkata perlahan. Tiba-tiba Ningtian langsung menatap tajam, lalu dia menempelkan wajahnya dengan wajah Master Yaochi. Membuat Master Yaochi sangat terkejut. Ningtian langsung menggenggam tangannya, dan mengunci pergerakannya. Master Yaochi, tampaknya pelajaran yang aku berikan terakhir kali, tidaklah cukup. Ningtian, kau bocah nakal. Lepaskan aku. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Ningtian kepada Master Yaochi, biar gak penasaran, nantikan video selanjutnya. Pelatihan Patriark, dan video pun bersambung.